Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STN Daily Channel. Terima kasih buat semuanya yang udah support terus channel ini sampai dengan sekarang. Dan buat kalian yang semua yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe-nya. Nah, teman-teman semuanya yang mau gabung di grup Telegramnya STN Daily, kalian bisa gabung aja. Link aku letakin di deskripsi. Atau kalau kalian punya pertanyaan bisa DM dan follow Instagram aku di @noviantias. Oke, semuanya, di sini aku mau menginformasikan lagi nih perihal bantuan pemerintahan. Yang dimana teman-teman bisa nih untuk lihat di playlist aku, di situ ada bantuan pemerintahan ataupun juga swasta. Ada juga yang bantuan untuk prakerja seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini akan aku informasikan perihal bantuan lainnya. Nah, jadi di sini aku mau menginformasikan lagi nih perihal bantuan dari Kemensos. Nah, buat teman-teman yang punya usaha, yang kemarin kan juga pernah aku bahas tuh yang perihal bantuan 3,5 juta rupiah dari program DTKS PKH yang sudah digraduasi ya. Yang graduasi itu istilahnya mereka yang bisa dibilang sudah tingkat nih ekonominya, baik dari graduasi yang mandiri maupun yang alami. Nah, kalau yang mandiri ini sendiri, dia yang memang status ekonominya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk yang graduasi alami itu dia karena memang mungkin anak-anaknya sudah selesai sekolah semua, seperti itu. Pokoknya ada kriteria sendiri untuk graduasinya. Nah, baik semuanya, Bapak Ibu, yang di sini adalah yang mau aku informasikan, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan UMKM 500.000 untuk modal usaha. Bantuan disalurkan pada KPM PKH gradasi yang punya usaha kecil. Nah, yang sebelumnya yang pernah aku informasikan perihal bantuan yang 3,5 juta itu juga untuk mereka yang KPM PKH yang graduasi, dan itu memang ada beberapa syarat. Bapak Ibu bisa cek juga di sini, yang dimana itu memang untuk seleksinya sendiri itu langsung dari Kemensos. Nah, di sini bantuan usaha kecil ini juga sudah ditangani kementerian sendiri ataupun Kemensos, karena program dari bantuan Kemensos ini memang menyasar target yang spesifik. Jadi memang di sini memang benar-benar dicek nih apakah memang si pengguna ataupun penerima DTKS PKH ini sudah tergraduasi dan punya usaha kecil. Nah, itu nanti akan diseleksi langsung oleh Kemensosnya. Jadi berbeda dengan yang bantuan UMKM yang 2,4 juta itu yang kita bisa daftar langsung ataupun ada di bagian daerah itu punya formnya masing-masing. Nah, buat Bapak Ibu nih yang mau ngecek nih gimana tahu apakah kita bisa menerima atau tidak gitu kan ya, apakah nama kita masih dalam daftar, Bapak Ibu bisa langsung aja cek di dtks.kemensos.go.id. Nanti ini akan aku lampirin juga ataupun aku letakin di deskripsi linknya, dan nanti akan aku letakin juga ataupun aku tampilin gimana untuk loginnya. Nah, bisa jadi ketika Bapak Ibu gitu kan menuliskan ataupun memasukkan namanya di dalam DTKS dan kemensos.go.id ini, bisa jadi memang kita tidak menerima bantuan UMKM 500.000 ataupun nggak lagi nemuin nama kita dalam DTKS. Karena ini disebabkan KPM PKH graduasi yang pernah menghuni ataupun pernah masuk di data DTKS Kemensos sudah punya rintisan usaha. Mereka dinilai lulus PKH dan mampu mandiri secara ekonomi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang mungkin sudah tergraduasi namun namanya tidak terdaftar, berarti kita sudah dinyatakan orang yang mampu, seperti itu. Jadi mungkin akan dialihkan ke mereka yang masih dalam tahap mau menaiki ekonomi keluarganya, seperti itu. Nah, memang untuk kelompok KPM PKH graduasi ini sebenarnya masih terkategorikan miskin dan rentan miskin.
Bantuan UMKM 500.000 ini diharapkan bisa membantu mempertahankan usaha rintisan nih di tengah pandemi COVID-19. Jadi memang di sini ataupun usaha rintisan ini dikelola oleh KPM PKH Graduasi adalah usaha ultra mikro. Jadi benar-benar masih kecil seperti itu. Jadi memang Kemensos sendiri mereka tidak menggunakan data baru, namun fokus di usaha kecilnya. Jadi benar-benar untuk mendapatkan 500.000 ini memang sudah terdata langsung oleh Kemensos. Dan di sini untuk bantuan yang 500.000 ini disalurkan kepada 10.000 KPM PKH Graduasi yang punya usaha dan terdampak pandemi. Dan nanti setelah terseleksi akan mendapatkan tambahan modal usaha yang 3,5 juta per KPM dan juga akan memperoleh pendampingan pengembangan usaha. Jadi ketika kita sudah terseleksi nih yang 500.000 ini untuk mendapatkan modal usaha seperti itu, juga mendapatkan kesempatan untuk diseleksi dengan tambahan bantuan yang 3,5 juta, yang dimana itu juga akan mendapat pendampingan dari bagian kecamatan. Aku juga pernah ngebahas ini di video sebelumnya yang perihal bantuan DTKS 3,5 juta rupiah. Nah, jadi memang untuk bantuan UMKM yang 500.000 ini dibuat terintegrasi dan berkelanjutan dengan PKH. Dan peserta PKH dalam DTKS Kemensos ini harus bisa lulus dan mandiri dalam finansial. Jadi diharapkan ketika sudah mendapatkan bantuan baik yang 500.000 maupun tambahan yang 3,5 juta nanti itu akan meningkatkan status ekonomi si penerima seperti itu. Dan untuk Kemensos sendiri menghubungkan KPM PKH Graduasi dengan KUR anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Dan saat ini memang untuk penyalurannya sendiri dimulai dari BNI yang akan dilanjutkan ke BRI, Bank Mandiri dan juga BTN. Mungkin kalau Bapak Ibu bingung perihal DTKS PKH ini yang sudah tergraduasi, Bapak Ibu bisa nih untuk ngecek ke bagian kecamatan ataupun ke dinas sosial di tempat Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini untuk ngeceknya mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi nih dengan website dtks.kemensos.go.id. Bapak Ibu bisa nih untuk di bagian sininya ID DTKS, di bagian sininya ya DTKS atau BDT, lalu masukkan ID DTKS-nya, lalu nama ART-nya dan masukkan kode CAC yang ada di sini. Nah, ini memang aku nggak bisa coba karena aku juga bukan penerima DTKS. Jadi Bapak Ibu bisa langsung coba aja sendiri. Kalau misalkan namanya keluar perihal yang DTKS graduasi gitu kan dan punya usaha gitu, kemungkinan Bapak Ibu akan mendapatkan bantuan yang 500.000 rupiah dan juga berkesempatan mendapatkan bantuan tambahan lagi 3,5 juta untuk usaha ultra mikronya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mungkin hanya informasi ini aja yang mau aku sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Dan buat Bapak Ibunya jangan lupa untuk di like, komen dan juga share video ini. Mungkin masih banyak sekali saudara-saudara kita yang masih belum mengetahuinya. Nah, dan tetap stay tune terus di channel ini yang dimana nanti akan tetap memberikan informasi-informasi perihal bantuan pemerintah maupun prakerja. Karena untuk prakerja sendiri itu akan dilanjutkan di tahun 2021. Terima kasih semuanya dan tetap semangat.